Oke, kembali lagi dengan pembahasan dari Matematika Dasar 2. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem koordinat polar. Sistem koordinat polar dan juga nanti akan dilanjutkan dengan integral lipat 2 pada sistem koordinat polar. Yang biasanya kita pergunakan itu adalah sistem koordinat Cartesius. Jadi nanti akan diubah sistem koordinat Cartesius ini ke dalam sistem koordinat polar. Oke, apa-apa saja yang perlu kita ketahui mengenai sistem koordinat polar? Mari kita coba lihat. Jadi kayak gini, misalnya kita punya suatu titik asal O, ya, kita kasih nama titik asal O, kemudian ada suatu titik P, sedemikian, sehingga dari titik asal O sampai dengan P boleh kita tarik satu garis, ya, garis ini berimpit dengan sumbu X positif pada bidang R2. Oke, di antara sumbu X positif dengan garis putus-putus tersebut ada suatu sudut yang besarnya adalah theta. Ini kayaknya harusnya theta nih penulisannya ya. Nah, si garis putus-putus ini tadi yang kita sebut sebagai sumbu polar. Sumbu polar, oke. Jarak antara titik asal O kepada P ini besarnya adalah R. Oke, ini adalah besarnya sama dengan R. Jadi bisa dibilang ini tuh sebenarnya kayak lingkaran yang besarnya R. Tapi di dalam lingkaran tersebut saya ambil salah satu garis, ya kan, sedemikian sehingga terdapat sudut yang besarnya sama dengan theta, di mana sudut ini adalah sudut yang diapit oleh gitu kan si sumbu X positif dengan si garis yang tadi saya tarik ini. Oke. Nah, perhitungan besarnya tetanya sendiri ini berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kita anggap kalau ini 0 derajatnya gitu kan, makin ke sana berarti dia makin besar. Oke. Kalau misalnya dia searah jarum jam bagaimana? Nah, kita anggap si tetanya ini sama dengan negatif gitu. Jadi kalau sampai sini misalnya kan ini kalau ini garis tegak lurus ya kan, theta ini kan besarnya sama dengan berapa tuh? Pi per 2? Oke, pi per 2. Tapi kalau misalnya dia garisnya ke bawah sana, terus udah gitu kita ambil theta, so theta ini sama dengan minus pi per 2. Oke, gitu ya. Yang perlu kita ketahui mengenai sistem koordinat polar. Nantinya notasinya itu dinyatakan sebagai P sama dengan PR, theta, di mana R-nya ini tadi adalah besar jarak dari si titik asal O kepada P, kemudian theta adalah besar sudut yang dibentuk oleh ruas garis OP dan si sumbu polar. Oke, kira-kira itu yang perlu kita ketahui. Nah, bagaimana hubungan antara koordinat polar dengan koordinat Cartesius ini? Kalau tadi kita sudah tahu bahwa pada koordinat polar kita boleh menyatakan suatu titik P itu sebagai PR, theta. Maka kalau misalnya di dalam Cartesius kita nyatakan P ini tadi dalam X dan Y gitu ya, atau P sama dengan PX, Y, maka X-nya ini adalah R cos theta dan Y-nya adalah R sin theta. Oke. X-nya adalah R cos theta dan Y-nya adalah R sin theta. Sebenarnya bisa juga ini kita alihkan ke dalam konsep trigonometri. Kalau misalnya cos theta ini kan X per R kan gitu ya, terus udah gitu sin theta ini adalah Y per R, kita tahu. Oke. Nah, ini konversi dari si polar kepada Cartesius. Bagaimana kalau sebaliknya? Kita mau konversi Cartesius kepada polar. Jadi, kita boleh menggunakan persamaan sebagai berikut. Untuk P sama dengan PXY, P dalam koordinat polar dapat dinyatakan sebagai PR, theta, di mana R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan tangen theta sama dengan Y per X. Sehingga nanti tetanya ini adalah arcus dari tangen Y per X, kan gitu kan? Oke. Dengan penafsiran nilai theta yang tepat untuk X sama dengan 0. Oke. Nah, itu tadi ya. Jadi ketika dia Cartesius kepada polar, persamaannya jadi seperti ini.
kebalik. Ketika dia polar kepada Cartesius, persamaannya jadi sedemikian. Kemudian kalau dia dari Cartesius kepada polar, kita gunakan persamaan yang sedemikian. Atau saya punya catatannya di sini. Mana tadi catatan saya? Oke, bisa kayak gini lah ya. Jadi ini boleh nanti kalian contek untuk menuliskannya. Ketika dia di koordinat polar dan ketika di koordinat Cartesius. P dinyatakan sebagai PR theta, R pangkat 2 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, dan tangen theta sama dengan Y per X. Kita mau konversi, maka dalam koordinat Cartesius, P sama dengan P, X, Y, X jadi X ini adalah R cos theta dan Y-nya adalah R sin theta. Oke, kalau misalnya digambarkan dalam satu unit lingkaran, oke, kita punya ini si sumbu X positif, kemudian ini sebagai sumbu polarnya, di mana sumbu polar ini dibentuk oleh suatu garis yang besarnya sama dengan R, dan juga suatu sumbu X positif, dan theta itu adalah jarak di antara kedua garis tersebut. Oke. Kira-kira kayak gitu untuk si konversi dari polar ke Cartesius dan sebaliknya. Nah, sekarang ini saya full screen dulu. Sekarang bagaimana persamaan kurva dalam koordinat polar? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Dalam lingkaran yang berpusat di O dan berjari-jari R besar, boleh kita nyatakan dalam koordinat polarnya ya, itu R-nya sama dengan R besar dan tetanya berjalan dari 0 sampai dengan 2pi. So, ini tetanya kan ya, jadi kan dia berjalan dari 0 sampai dengan 2pi. Ingat arahnya selalu berlawanan arah jarum jam. Jadi dianggap disinilah 0-nya, kemudian berjalan sejauh 2pi. Sehingga persamaan ini memberikan kita suatu lingkaran yang berpusat di O dan jari-jarinya sama dengan R besar. Oke. Ada lagi, misalnya kita dikasih nih, ada persamaan setengah garis, Y sama dengan X. X lebih dari 0, oke. Kalau dinyatakan dalam Cartesius kan dia gambarnya kayak gini ya. Kayak gini, ini sumbu X, sumbu Y-nya. Dia kayak seperti ini kan, kalau Y sama dengan X kan. Nah, dalam koordinat polar ya, ini adalah suatu kita harus tentuin R-nya, kita harus tentuin tetanya. Nah, dalam hal ini R-nya itu lebih dari 0 karena kita besarnya ini kebetulan nggak disebut secara spesifik ya, jadi R-nya lebih dari 0. Oke, R-nya positif. Kemudian tetanya itu adalah sudut antara X positif dengan si sumbu polar tadi sama dengan pi per 4 kan gitu kan, sama dengan 45 derajat ini besarnya kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya ada contoh lain, saya mau ambil contoh untuk kurva mana tadi saya punya catatan. Oke, misalnya kayak gini. Misalnya diberikan garis X sama dengan 1. Mau kita nyatakan dalam koordinat polar. Oke. Kita tahu bahwa dalam persamaan Cartesius, kalau misalnya digambarin kan dia jadi kayak gini kan ya. Ini si X sama dengan 1-nya. Oke. Terus udah gitu kita tarik R. Kita tahu bahwa R adalah jarak dari si titik asal, dari si O ini, kepada berpotongan nantinya gitu ya, berpotongan dia dengan si X sama dengan 1, katakanlah dia di sini misalnya berpotongannya gitu, dan ini besarnya sama dengan R, nggak disebutkan secara spesifik, nggak apa-apa. Nah, persamaan ini ya memberikan ekivalensi dari si X sebagai R cos theta. Kita tahu X tadi sama dengan R cos theta, sehingga R cos theta sama dengan 1, atau R-nya adalah 1 per cos theta. R sama dengan secant theta. Oke, jadi kita boleh nyatakan R-nya sebagai secant theta, sementara theta-nya ada di min pi per 2 sampai dengan pi per 2. Kenapa demikian? Karena nggak hanya yang di positif ya kan?
ke sini juga boleh kan R ini kan. Karena kan tetap memotong si X sama dengan 1 nanti dia. Gitu. Jadi yang menjadi concern kita itu adalah untuk theta yang berada pada saat nilainya negatif pi per 2 sampai dengan si pi per 2. Kalau di sini doang kan pi per 2 yang di bagian positif ini. Tapi kalau ke bawah sini berarti ikut juga dong yang bagian negatif pi per 2-nya gitu. Makanya tetanya berada di antara negatif pi per 2 sampai dengan si pi per 2. Oke, seperti itu kira-kira gambarannya. Nah, ini kita kembali ke full screen kalau gitu. Sekarang saya punya satu soal latihan yang mau kita lakukan di sini adalah membuktikan bahwa persamaan R sama dengan 8 cos theta merupakan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 4,0 dan berjari-jari 4. Petunjuknya katanya gini, kalikan kedua ruas dengan R dan gambar lingkaran tersebut pada bidang. Oke, saya sudah punya penyelesaiannya. Ini dia, kira-kira kayak gini dia nanti. Kita tahu dari soal itu R sama dengan 8 cos theta. Lalu petunjuk soal mengatakan bahwa kali kedua ruas dengan R. Sehingga didapat R pangkat 2 sama dengan 8R cos theta. Kita punya ekivalensi untuk X, bahwa X sama dengan R cos theta. Sehingga dari 8R cos theta itu boleh kita ubah sebagai 8X. Jadi R pangkat 2 sama dengan 8X. R pangkat 2 ini adalah kesamaan dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Oke, ruas kanan kita tetap pakai 8X. Sekarang kalau misalnya si 8X ini saya geser ke ruas kiri, saya punya persamaan sekarang X pangkat 2 dikurang 8X ditambah Y pangkat 2 sama dengan 0. Oke, lakukan kuadrat sempurna gitu kan ya. Kuadrat sempurna kebetulan yang bisa itu di bagian X-nya saya bisa ambil X kurang 4 pangkat 2, bener nggak? Oke, sudah tahu dari mana ya ceritanya ya, kan dari negatif B per 2A pangkat 2 kan gitu ya. So, X kurang 4 pangkat 2, tapi kalau misalnya X kurang 4 pangkat 2 ini dalam bentuk kuadrat sempurna kan dia jadinya X kuadrat dikurang 8X ditambah 16 gitu. Jadi biar ekivalen dengan si X kuadrat dikurang 8X, kita harus kurangkan dia dengan 16. Oke, supaya jadi 0 dia gitu. Jadi cancelasi dia terhadap si 16-nya. Oke, selesai di sana. Sekarang Y-nya tetap turun ke bawah, Y pangkat 2. Kemudian ini diubah menjadi X kurang 4 pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Si 16-nya kita geser ke sebelah kanan, jadi tanda positif. Atau ini boleh diubah menjadi X kurang 4 pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan kan gitu ya, 16 ini sebagai 4 pangkat 2. Nah ini yang persamaan terakhir ini merupakan persamaan lingkaran yang jari-jarinya tuh sama dengan 4 dan pusatnya berada di titik 4,0. Oke, jadi terbukti ya bahwa persamaan ini merupakan persamaan lingkaran yang pusatnya di titik 4,0 dan jari-jarinya sama dengan 4. Oke. Nah, ini ada beberapa soal juga yang boleh nanti kalian coba kerjain. Oke, saya nggak bahas lebih lanjut karena nanti yang kita lebih banyak concernnya adalah bagaimana itu koordinat polar ini sendiri di dalam penggunaannya terhadap integral. So, kita langsung ke bagian integral lipat 2-nya sendiri. Ini ada di sebelah sini. Oke. Ini dia integral lipat 2. Saya langsung ke bagian pembahasan integralnya saja ya. Nah, integral lipat 2 dalam koordinat polar sesuai dengan judulnya yang mau kita lakukan nanti adalah menghitung integral lipat 2 yang diberikan oleh koordinat polar. Nah, sebelum ke integralnya, kita mau bahas sedikit mengenai si elemen luas dalam koordinat polar. Jadi gini, kalau tadi
integral lipat 2 dalam koordinat kartesius, kita gunakan irisannya itu kan kalau bukan sejajar dengan sumbu X, maka sejajar dengan sumbu Y. Oke. Nah, tapi kalau dalam koordinat polar, irisannya itu sebagai berikut. Jadi dia diberikan oleh kayak bangun-bangun gini ya, kayak persegi-persegi seperti ini ya. Oke, yang mana ini kan ceritanya kayak besaran dari masing-masing R-nya gitu ya. R-nya ini dibagi menjadi delta R yang sama, dan juga yang garis-garis yang ini adalah sinar-sinar dari si titik pusat O. Oke, jadi irisannya itu berupa seperti ini. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai integral, tentu dibutuhkan yang namanya elemen luas. Ya, elemen luas dalam hal ini kita gini, analoginya adalah salah satu dari bangun-bangun ini kita ambil, terus kita ambil luasnya. Kalau misalnya di koordinat kartesius, kita gunakan A-nya itu adalah delta X dikali delta Y, benar nggak? Nah, kalau di koordinat polar, A-nya itu kita konsepnya sama, menggunakan panjang kali lebar juga ya. Tapi panjangnya tuh yang mana? Panjangnya itu adalah si ini ya kan, dikali dengan katakanlah lebarnya itu yang ini. Oke, ini pemisalannya aja ya. Oke, jadi panjang sisi yang ini dengan panjang sisi yang ini. Nah, kalau ini kita tahu besarnya ini adalah si delta R. Ya kan? Dari delta R-nya ini kan. Karena kalau ini ke sana sama dengan R, berarti kalau dibagi-bagi berarti delta R, satu garisnya ini. Sekarang kalau yang bagian sininya dia apa? Ini merupakan suatu panjang busur, ya toh. Panjang busur kita gunakan rumus sudut yang kita gunakan, ya toh, sudut yang ada di dalam si panjang busur ini, ya, sudut yang dibentuk oleh panjang busur ini, nah gitulah. Dan juga kita kalikan terhadap si jari-jari, oke. Jadi yang ini besarnya adalah delta theta dikali dengan besarnya R. Delta theta dikali dengan besarnya R. Sehingga elemen luas dalam koordinat polar itu kita gunakan delta A sama dengan R dikali delta R dikali delta theta. Atau tadi ini sebenarnya datangnya dari delta R dikali dengan si R dikali delta theta. Oke, demikian ya. Nah, ini nanti kita gunakan dalam integral. Jadi dia seperti ini, kita substitusi dulu si X sama dengan R cos theta, terus Y sama dengan R sin theta. Kalau dia di Cartesius, dia kan kayak gini ya. Integral lipat 2 pada bidang S untuk fxy dA. Nah, di dalam koordinat polar, dia dinyatakan sebagai integral lipat 2S, oke? F X-nya kita ganti sebagai R cos theta dan Y-nya kita ganti sebagai R sin theta. Lalu dA-nya seperti yang tadi sudah diberikan sebelumnya, itulah yang dijadikan sebagai R dr d theta. Oke, jadi kalau mau menentukan integral lipat 2 dalam koordinat polar, gunakan rumus sebagai berikut, bahwa integral lipat 2, kemudian F, nyatakan F ini dalam substitusi R cos theta dan R sin theta. Lalu kalikan dengan R dr d theta. Oke, nggak enak kalimatnya kalau dikalikan dengan R dr. Gini, nyatakan F-nya dalam bentuk R cos theta R sin theta dikalikan dengan R, nah gitu ya. Kemudian diintegralkan terhadap R dan terhadap theta. Oke, sebagai catatan dalam koordinat polar, daerah seperti setengah lingkaran atau cincin itu setara dengan si persegi panjang. Oke, nah lebih jelasnya kayak gini lah ya. Misalnya ada suatu daerah cakram lingkaran, kita menyebutnya daerah cakram lingkaran karena yang di dalam sini juga ikutan menjadi pembahasan kita gitu ya.
So, kalau dia di dalam Cartesius, kita nyatakan S ini kan sebagai X, Y, di mana X pangkat 2 plus Y pangkat 2 kecil dari sama dengan R pangkat 2. Untuk R adalah jari-jari. Nah, terus kalau dia di dalam polar, ini kita nyatakan S-nya sebagai R theta. R-nya berada di antara 0 sampai dengan R. Oke, 0 kecil sama dengan R, kecil sama dengan R. Terus udah gitu tetanya berada di antara 0 sampai dengan 2V. Oke. Nah, itu tadi ya untuk si daerah cakram lingkaran ya, dari Cartesius kepada polar. Nah, bagaimana kalau misalnya ada lagi yang seperti ini? Daerah segitiga. Daerah segitiga ini dibatasi oleh sumbu X, garis Y sama dengan X kan ya. Terus udah gitu garis X sama dengan 1, kayak gitu. Oke. Nah, daerah segitiga ini mau kita nyatakan dalam koordinat polar atau nama lainnya adalah R sederhana, ya. Kita bisa nyatakan kalau R-nya itu berada di antara 0 sampai dengan secant theta. Ya, R-nya itu berada di antara 0 sampai dengan secant theta. Dari mana datangnya? Tadi sempat kita bahas ya dari yang soal untuk persamaan polar dari persamaan Cartesius yang untuk X sama dengan 1 kan kita tahu bahwa R-nya itu sama dengan secant theta kan? Karena kan X sama dengan R cos theta. Oke, jadi dibalik aja gitu. Jadi si R-nya itu adalah secant theta. Kayak gini yang diberi oleh garis merah ini. Nah, perlu dilihat di sana bahwa nilai R ini berubah mulai dari 0 sampai dengan secant theta. Jadi panjang vektornya, kalau dinyatakan sebagai panjang vektor, ini berbeda-beda di dalam setiap masing-masing nilai tetanya, bergantung pada nilai tetanya kan gitu. Ini nanti dia lebih kecil kan daripada vektor yang sebelah sini. Dan vektor ini akan lebih kecil daripada yang vektor yang ini kan gitu kan. Kalau misalnya dilihat secara sekilas aja. Gitu. Oke, terus tetanya di mana? Tetanya kebetulan kalau ini kita cuma pakai yang positif. Jadi dia berada di antara 0 sampai dengan pi per 4. Itu dia. Oke. Itu tadi daerah untuk koordinat polar. Oke, bagaimana mengubah dari Cartesius kepada polar. Kemudian di sini saya punya contoh. Bagaimana penggunaan dari si integral lipat 2 ini sendiri. Diberikan suatu benda pejal yang ada di oktan pertama. Oktan pertama artinya X, Y, dan Z masing-masing bernilai positif. Oke, dibatasi oleh paraboloida Z sama dengan X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Lalu dibatasi juga oleh tabung X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 4. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil penampangnya itu gambarnya kayak gini nih kira-kira nih. Ini si paraboloidanya tadi. Ya, yang Z sama dengan X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Ini si tabungnya yang dinyatakan oleh X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Oke, ada satu ininya yang dia bertemu gitu ya, ada satu kurva di mana dia bertemu di sebelah sini kira-kira, berarti ini kira-kira bertemu di ininya toh, X pangkat 2 di Z sama dengan 4 kan gitu kan, mereka bertemu di Z sama dengan 4. Nah, ini sebenarnya bisa ditentukan dengan menggunakan integral lipat 2 pada koordinat Cartesius, tapi kalau kalian coba hitung, langkahnya akan panjang sekali dan tidak cukup efektif. Oke, inilah salah satu alasan kenapa kita mempelajari koordinat polar, karena akan memudahkan kita ketika menentukan integral lipat 2 dari dari kurva-kurva yang diberikan gitu ya, dari volume suatu benda gitu, untuk menentukan volume suatu benda. Nah, kalau gitu ini kita ubah ke dalam polar. Tentu saja kita tahu bahwa fx-nya itu adalah si X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2.
Oke, dimana dA-nya ini diberikan oleh si silinder ini kan. Ini kan sebagai luasannya kan gitu kan. So, luasannya ini adalah si X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Tapi itu kan kalau dia di Cartesius. Kita sekarang keperluannya adalah yang di polar. Jadi yang ini tadi, si X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 ini tadi diubah ke dalam R. Oke, diubah ke dalam R. Ya, kebetulan langsung tahu kita bahwa X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 itu kan R pangkat 2 gitu. Oke, terus udah gitu masukkan dA. dA tadi adalah R dr d theta. Oke, R dr d theta. Ini kita rapiin, berarti yang kita integralkan adalah integral lipat 2 kan gitu ya, R pangkat 3 dr d theta. Sudah, batasannya ini adalah sesuai dengan urutannya ini. Kita ambil R dulu. Untuk batasan R ada di 0 sampai dengan 2. Oke, ada di 0 sampai dengan 2. Ingat bahwa R ini diambil dari bidang XY loh ya. Jadi jari-jari yang ada di bidang XY. Terus udah gitu, theta ya. Theta itu sudut yang dibentuk juga di bidang XY kan gitu ya. Theta yang diambil adalah, kalau di oktan 1 kan berarti dari sini ke sini besarnya pi per 2 kan. Ininya X, ininya Y gitu loh. X kepada Y, sudut yang dibentuk sebesar pi per 2. So, batasannya untuk si theta adalah 0 sampai dengan pi per 2. Lakukan pengintegralan untuk si R pangkat 3, kita tahu kalau misalnya diintegralkan terhadap R, hasilnya adalah 1/4 R pangkat 4. Ganti dengan batasan 0 sampai dengan 2, jadi nanti kita mengubah R-nya ini sebagai 2, berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa ya? 2 pangkat 4, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2 gitu ya. 16 ya? Oke, 16 ya. 16/4 sama dengan 4. Oke. Untuk yang di 0 kita tidak ganti karena nggak berpengaruh juga, jadi bisa di cancel. Sekarang kita tinggal mengintegralkan 4 terhadap theta. 4 terhadap theta diintegralkan kan berarti 4 theta. 4 theta, ubah nilai theta terhadap batasan-batasan, berarti theta sama dengan pi per 2. 4 dikali pi per 2 sama dengan dibagi 2 ya, jadi 2 pi. Untuk di 0 nggak usah diambil nilainya karena nggak berpengaruh juga. So, hasil akhirnya sama dengan 2 pi. Oke, coba bandingkan ya pada langkah yang diberikan oleh koordinat Cartesius dengan langkah yang diberikan oleh koordinat polar. Koordinat polar ini cukup berapa langkah kita udah sampai, udah dapet jawaban akhir yang diinginkan gitu. Oke, nah contoh selanjutnya, ada suatu daerah cincin. Daerah cincin ini dibatasi oleh lingkaran X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 1, dan X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 4. Jadi yang ini yang X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 1, dan yang satunya ini adalah yang X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 4. Oke, sehingga dia membentuk cincin. Nah, ini adalah daerah integrasinya. Oke. Fungsi yang mau diintegralkan adalah si X pangkat 2. Nah, gitu dia. Jadi bedain ya. Yang mau diintegralkan si F-nya itu adalah si X pangkat 2, tetapi yang menjadi daerah integrasinya adalah yang diberikan ini. Nah, gitu. So, kita harus ubah ya ke dalam polar. Jadi semua yang Cartesius kita ubah ke dalam polar. Jadi semua yang urusannya X dengan Y kita ubah ke dalam R dengan theta. Nah, kalau gitu untuk X pangkat 2 itu bisa ubah menjadi R pangkat 2 cos pangkat 2 theta. Datangnya dari mana? Karena diketahui X sama dengan R cos theta. Sehingga X pangkat 2 adalah R pangkat 2 cos pangkat 2 theta.
Oke, kemudian DA-nya itu boleh kita gunakan yang tadi RDR d theta. Nah, sekarang batasan-batasannya. Batasan untuk si R-nya ya, tentu kita gunakan yang ini. 1 sampai dengan 2. 1 sampai dengan 2. Nah, bagaimana dengan tetanya? Tetanya kebetulan ini semua kita pakai. Semua yang ada di dalam lingkaran ini kan kita pakai ya. Yang artinya bahwa sudut yang kita gunakan juga harus berjalan dari 0 sampai dengan 2pi. Oke, jadi makanya batasannya diberikan sebagai 0 sampai dengan 2pi. Nah, di sini nggak muat ya jawabannya, jadi saya geser ke notes saya di sini. Nah, tadi saya punya notes. Oke, seperti ini. Saya besarin dulu. Oke, dia jadi seperti ini. Ada yang kurang jelas kayaknya tulisannya, tapi nggak apa-apa lah ya. So, ini dia tadi ya, si R pangkat 2 cos pangkat 2 theta, RDR d theta, ini batasannya 1 sampai dengan 2, kemudian 0 sampai dengan 2pi. Saya kalikan R dengan R pangkat 2 sehingga didapat R pangkat 3 cos pangkat 2 theta dr d theta ya. Ini nggak muat lagi nulisnya, jadinya dr d theta harusnya di sana. Batasnya sama 1 sampai dengan 2, lalu 0 sampai dengan si 2pi. Integralkan dulu R ini, karena kan diberikan dr ya. Jadi dapatnya adalah 1/4 R pangkat 4. Anggap cos pangkat 2 theta sebagai konstanta, berarti dalam penulisan selanjutnya itu adalah 1/4 R pangkat 4 cos pangkat 2 theta. Oke. Lalu kasih batasan-batasannya untuk si R, yaitu 1 sampai dengan 2. Jadi persamaan di atas ini kita rapiin. Oke, dalam penulisan yang baru yaitu 0 sampai dengan 2pi. Terus udah gitu kalau kita ganti R sama dengan 2, berarti 2 pangkat 4 sama dengan 16, 16/4 sama dengan 4. 4 cos kuadrat theta di sebelah sini. Dikurang, ya kan, untuk R yang sama dengan 1. R sama dengan 1, berarti 1/4 dikali 1 dikali cos kuadrat theta. 1/4 cos kuadrat theta. Kalau gitu, kebetulan nih, kita punya pengali sama ya, ada cos kuadrat theta. 4 dikurang 1/4 sama dengan 3/4 ya, atau dalam pecahan tidak sempurna dinyatakan sebagai 15/4 gitu loh. 15/4 cos pangkat 2 theta. So, 15/4 ini saya geser aja keluar karena saya mau menentukan integral dari cos kuadrat theta. Dalam hal ini saya gunakan sifat trigonometri, yaitu sifat setengah sudut. Jadi cos kuadrat theta saya gunakan rumus 1 plus cos 2 theta per 2. Rumus setengah sudut itu ya. Oke, cos pangkat 2 theta saya ubah menjadi 1 plus cos 2 theta per 2. Harusnya ini ada tulisan d theta, ketinggalan, maafkan saya. Pakai d theta ya di sini ya nanti nulisnya ya. Oke, ini diintegralkan terhadap theta sehingga nilainya saya boleh keluarin 2-nya keluar kan. Jadi 15/4 saya ini jadi saya bikin 15/8 dong. Masih sama itu ya. 15/8. Nah, sekarang ini saya integralkan, 1 diintegralkan terhadap theta adalah theta. Terus udah gitu cos 2 theta diintegralkan terhadap theta adalah 1/2 sin 2 theta. Batas tadi berjalan dari 0 sampai dengan 2pi. Nah, ubah si theta-nya sama dengan 2pi, berarti ini jadi 2pi ditambah sin 4pi ya. Oke, ingat kalau misalnya kelipatan pi, sin akan bernilai sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Jadi kalau gitu, untuk 2pi ini kan sama dengan 2pi nih, ditambah 0 sama dengan 2pi juga. Oke, kalau di 0 gimana? Sin 0 sama dengan 0, jadi itu nggak masalah, diabaikan. Yang kita gunakan cukup nilai si 2pi. So, 15/8 dikali 2pi, nilainya sama dengan 15/4 pi. Oke, jawaban akhirnya adalah 15/4 pi. Baik, itu tadi sudah untuk contoh 2.
Apa yang kita punya di contoh selanjutnya? Oke, masih ada. Kali ini kita disuruh menentukan integral dari 1 per akar dari x pangkat 2 plus y pangkat 2 dA, di mana S-nya adalah daerah segitiga yang dibatasi oleh sumbu x, garis y sama dengan x, dan garis x sama dengan 1. Nah, kalau yang satu ini, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Oh, ini harus dikecilin dulu baru bisa kelihatan. Oke, kayak gini ya tadi ya. Nah, daerah S-nya sumbu X, garis Y sama dengan X, dan garis X sama dengan 1. Kalau digambarkan dia kayak gini ya, disketsakan. Dia seperti ini. So, ini adalah si S tadi. Tapi gini, ini kan urusannya kartesius. Kita mau urusannya sama polar. Jadi, kalau dalam polar, kita harus tahu R, kita harus tahu theta. R-nya diberikan oleh 0 sampai dengan si secant theta. Udah dibahas sebelumnya juga ya, kalau ini kan. Terus theta-nya diberikan oleh 0 sampai dengan pi per 4. Baik. Sekarang kita mengintegralkan fungsi yang diberikan tadi ya, bahwa seper akar dari x pangkat 2 plus y pangkat 2, kita tahu ini adalah akar dari r pangkat 2. Bener nggak? Akar dari r pangkat 2 sama dengan r. Jadi yang mau diintegralkan ini nanti berubah menjadi 1 per r. Sekarang yang ininya nih, dA-nya. dA-nya kita gunakan r dr d theta. Ya, r dr d theta. Batasan-batasannya untuk si r gunakan 0 sampai dengan secant theta. Kemudian untuk yang theta gunakan 0 sampai dengan pi per 4. Karena ada seper r dikali dengan r, ini boleh saling cancelasi sehingga tersisa tinggal 1. Jadi ceritanya yang pertama kali kita integralkan adalah 1 terhadap R. Hasil integralnya adalah R. Batasannya berjalan dari 0 sampai dengan si secant theta. Oke, kalau gitu kita ubahlah R-nya sebagai secant theta. Ya, jadi masukin ke dalam sini jadi ada secant theta. Kalau untuk 0 kita boleh abaikan, sehingga yang kita lakukan sekarang adalah mengintegralkan secant theta terhadap theta. Baik, menurut bentuk baku kita tahu bahwa secant theta ini kalau diintegralkan nilainya sama dengan ln dari mutlak secant theta ditambah tangen theta. Pada batasan 0 sampai dengan si pi per 4. Oke, kalau gitu kalau misalnya kamu coba ganti secant theta dengan theta dengan nilai pi per 4, nanti ini dia jadi akar 2 itu akar 2, terus untuk kalau tangen dia jadi 1. Tangen pi per 4 kan dia jadi 1 kan ya. Terus dikurang sama nilai dari ln secant 0 sama dengan 1, terus ditambah tangen 0. Tangen 0 sama dengan 0. Oke, kalau gitu ini jadi apa nih? Ln dari akar 2 plus 1 dikurang ln 1. Ln 1 sama dengan 0 ya. Oke, jadi ini bisa diabaikan. Tinggal nanti nilai akhirnya adalah ln dari akar 2 ditambah 1. Oke, itu ya untuk si jawaban soal yang barusan. Next kita punya satu soal lagi nih kayaknya nih ya. Tentukan volume benda pejal yang dibatasi oleh paraboloida Z sama dengan X pangkat 2 plus Y pangkat 2, dan juga tabungnya ini X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 2Y. Kalau disketsakan dia seperti ini. Oke. Setidaknya kita tahu dapat petunjuk soal untuk si X pangkat 2 plus Y pangkat 2 dalam bentuk polar bisa dinyatakan sebagai R sama dengan 2 sin theta. Oke, R sama dengan 2 sin theta. Karena pakai kesamaan tadi kan gitu ya. Y-nya digunakan R sin theta-nya. Saya suka kebalik. Tunggu. Y sama dengan R sin theta. Nah, terus bentar, saya harus pastiin. Bener nggak? R yang digunakan. Oh ya, dari sini kan. Y sama dengan R sin theta. Nah, kalau gitu volume bendanya ini gitu ya diberikan
oleh integral lipat 2, tentu saja. Terus udah gitu F-nya. Oke, F-nya ini kita pakai apa nih? Harusnya pakai fungsi. Oke, kayaknya saya udah punya penyelesaiannya ya. Next dulu coba. Yap, ada di sini lebih jelasnya lah. Baik, ini tadi ya gambarannya ya kira-kira. So, untuk si Z sama dengan X pangkat 2 plus Y pangkat 2, kesamaannya itu kan diberikan oleh Z sama dengan R pangkat 2. Gitu. Terus kalau yang untuk X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 2Y, kita juga diberikan kesamaan R sama dengan 2 sin theta. Oke. Nah, terus X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2, yaitu terus udah gitu yang R sama dengan 2 sin theta. Kayaknya ini 2Y yang diambil dari... Oke. R pangkat 2 sama dengan 2Y ya. Kayaknya ini nggak jelas deh. R pangkat 2 sama dengan 2Y, sehingga Y sama dengan R pangkat 2 per 2. Oke, kita dapat kesamaan Y juga di sana. Dan selain itu, kita juga dapat kesamaan untuk si R. R ini dinyatakan sebagai sin theta per Y. Oke, sin theta per Y. Nah, baik. Volume yang mau kita hitung itu menggunakan rumus F-nya adalah si X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Oke, X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Kemudian, ininya, ya, elemen luasnya adalah dA. dA-nya nanti digunakan sebagai berikut ya. Ini kayaknya kurang jelas. Dua Y ya harusnya nih ya. 2Y. Kemudian tadi ada persamaan dulu. Oke. Mungkin dia kayak jelasnya nih kayak gini. Yang kita hitung volumenya kan yang ini ya. Yang ini, yang si siapa namanya? Tabung. Tabung ini juga dibatasi oleh satu paraboloid seperti ini. Jadi yang dihitung itu lebih jelasnya adalah yang si bagian sininya ini loh. Bagian sini ke bawah sini. Ini nggak ikutan. Volume yang ini nggak ikutan. Volume yang di luar ini nggak diikutan. Yang di dalam sini terus dibatasi oleh si tabung ini tadi yang hijau. Nah, jadi mana kamu lagi? Oke, jadi dia seperti ini. Benar ya, saya nggak salah menafsirkan kan? Dibatasi oleh no, karena ada bidang XY. Berarti yang bagian luarnya dong, bukan bagian dalamnya. Ralat ya. Yang kita hitung adalah volume benda yang dibatasi oleh paraboloida. Oke, yang bagian hitam ini. Terus ada tabung yang hijau, kemudian ada bidang XY. Jadi ceritanya yang kita hitung tuh volume yang ini nih. Yang hijaunya yang tapi di luarnya. Yang hijau tapi di luarnya. Nah, jadi kamu tadi mana? Persamaan lingkaran yang kita gunakan ini adalah
lingkaran yang berpusat di 0,1 dan jari-jarinya sama dengan 1. Oke, lingkaran yang berpusat di 0,1 dan jari-jarinya sama dengan 1. Jadi ini kayak ada 1 gitu loh di sebelah sana. Oke, terus udah gitu boleh kita pakai kesamaan X pangkat 2 ditambah Y dikurang 1 pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2. Kan gitu kan kalau kita gunakan kesamaan lingkaran, kan gitu ya, persamaan lingkaran. Nah, oke. Jadi, kalau digambarkan dalam penampang XY, dia tuh kayak gini. Ini si X, ini si X, ini si Y. Ini dia si lingkarannya tadi, ya, lingkaran yang berpusat di 0,1 dengan jari-jari 1. Seperti ini dia bentukannya. Oke, kalau gitu untuk theta itu, untuk theta itu ada di antara 0, ini harusnya nggak sampai 2V sih, kayaknya sampai V doang kan, ya kan, 0 sampai V ya. Ini saya salah tulis deh kayaknya tetanya, karena kita hanya gunakan yang bagian positifnya aja nih, 0 sampai dengan V. Ini tolong nanti diralat ya, 0 sampai dengan V. Sementara untuk R-nya ya, nah ini R-nya ini oke. Kita gunakan kesamaan yang juga tadi sudah diberikan. Bahwa X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 2Y. Ya toh, itu kan sama tabung ya, diberikan oleh tabung. Terus X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 ini kan adalah R pangkat 2 nih. Ya toh. Jadi ini bisa diubah sebagai R pangkat 2. Sementara yang di ruas kanannya, untuk Y-nya kita ubah pula dia ke dalam polar. Jadi diubah sebagai R sin theta. Jadi R pangkat 2 sama dengan 2 R sin theta. Ya, 2 R sin theta. Nah, atau dengan kata lain, kalau misalnya R-nya saling dibagi dari kedua ruas, jadi sisanya itu adalah R sama dengan 2 sin theta. Oke, jadi R-nya berjalan dari nilai 0 sampai dengan 2 sin theta. Gitu ya. Untuk theta tadi berjalan dari 0 sampai dengan pi, ingat ini tadi salah nulis dia. Sementara R-nya berjalan dari 0 sampai dengan 2 sin theta. Baik, dalam pengerjaannya ya jadi kayak gini. Integral lipat 2 kan gitu ya. Untuk X pangkat 2 plus Y pangkat 2 kita ubah sebagai R pangkat 2. Kemudian dA-nya adalah R dr d theta. Berjalan batas untuk yang R-nya dari 0 sampai dengan 2 sin theta. Sementara untuk theta berjalan batasnya dari 0 sampai dengan pi. Oke. Ini kan jadinya R pangkat 3 nih ya. R pangkat 3 diintegralkan terhadap R, kita dapat seperempat R pangkat 4. Batasnya 0 sampai dengan 2 sin theta. Dengan mengubah masing-masing R sebagai 2 sin theta, untuk 0 kita bisa abaikan, maka didapat oke, ini kayaknya banyak banget coret-coretnya nih. Seperempat ya, seperempat apa-apa, R pangkat 4 berarti sin pangkat 4 dikali 16 ya. 16 per 4 sama dengan 4 dong ya. Sama dengan 4, 4-nya boleh keluarin gitu kan. Terus udah gitu oke. Prosesnya ini proses pengintegralan sin pangkat 4 sehingga didapat hasil sedemikian. Ini boleh dibuka lagi di bab 7 mengenai integral untuk yang pangkat genap ya, untuk sin ataupun cos yang pangkatnya genap. Nah, hasilnya adalah 3/8 dikurang 1/4 sin 2 theta ditambah 1/3/2 sin 4 theta. Atau kayaknya ada sih, kayaknya di buku di bagian belakang juga ada untuk bentuk baku ya, jadi bisa ngikutin
persamaan yang sudah diberikan ini saja gitu. Jadi nilainya adalah 3/8 theta dikurang 1/4 sin 2 theta ditambah 1/32 sin 4 theta. 4 tadi sudah dikeluarkan. Oke. Nah, nanti langkah terakhir adalah dengan mengganti theta dengan batas yang diberikan. Ya, kebetulan batas yang diberikan 0 sampai dengan 4. Kayaknya untuk 0 nanti dia nggak terlalu berpengaruh. Dan kebetulan ini juga sinnya kan ketemu dengan kelipatan pi yang akan menghasilkan nilai sama dengan 0. Jadi yang terakhir itu yang paling yang paling memegang peranan di sini adalah si bagian tetanya kan. Jadi 3/8 pi dikali 4 atau hasil akhirnya itu adalah, sebentar saya punya nextnya enggak nih, jadi kayak gini ya, 3/2 pi. Oke, jelas ya, jadi hasilnya adalah 3/2 pi. Baik, ada satu soal lagi tapi sepertinya saya tinggalkan dulu. Kalian boleh coba kerjain ya, boleh coba bahas gitu kan ya, kira-kira ini kalau pengerjaan dalam koordinat polar dia harus seperti apa kan gitu ya. Oke, pembahasan selanjutnya adalah penggunaan integral lipat. Ini sepertinya di pertemuan selanjutnya akan dibahas lebih lanjut. Untuk yang hari ini sampai dengan 13.4 sudah selesai kita bahas. Jadi kayaknya sampai situ dulu pertemuan kita hari ini, pembahasan kita hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan kepada saya via WA, dan juga catatannya boleh dilengkapi gitu kan ya, dan diulang-ulang juga kalau misalnya ada yang nggak ngerti. Kalau ada kesalahan dalam berkata-kata saya mohon maaf gitu kan ya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan yang berikutnya. Oke, kembali lagi dengan